Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وكان الذكر لا يفيد فائدة تامة إلا بالتلقين والإذن. Maka zikir tidak berfaedah dengan faedah yang sempurna kecuali dengan talqin langsung dan izin. Oh, ada yang dapat talqin online tapi nggak dapat izin, maka dapat faedah tapi tidak tamah, tidak sempurna. Ada yang saya talqin ya online, tidak tidak sempurna. Wal izin, main talqin aja musim kampanye. Ahli silsilah tidak ridho antum jualan talqin musim kampanye. Dunia akhirat nggak ridho. Hatta tatuba ilallah taubatan nasuha. Sampai engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau antum orang torekoh, nanti di musim kampanye, mau berpolitik, silakan berpolitik. Kita nggak larang, karena Islam tidak mengharamkan fardu kifayah berpolitik itu. Tapi jangan jual-jual simbol ini. Ahli silsilah yang zahir dan batin, yang hidup dan mati, mereka nggak ridho. Ya, untuk kepentingan 5 tahun ente main talkinan, main pegang-pegang dada segala. Ya. Makanya la yubarak. Orang yang mempolitisasi simbol-simbol rohani ini tidak diberkahi. Ini bab Jalaliyah Buya Aldom ini lagi kejirim kita. Bal ja'alahu al-akthar syartan. Bahkan jumhur mayoritas ulama menjadikannya syarat sah, bukan syarat sempurna. Nah, itu bab Jalal, itu babnya Buya Aldomi. Kalau bab Buya Asfi, la yufidu faidah tamah, tidak sempurna bro. Kalau ini sah, Anda di tengah-tengah aja. Wa kana Syekh Fiddin muqaddamun apa itu ya? Muqaddamun nasab alal abbi fittin kama qala ba'duhum nasabun aqrabu fi syar'il hawa bainana min nasabin min abawai. Jadi kata beliau, ini ijma' ahli rohani. Syekh rohani dalam membimbing murid itu lebih telaten, lebih teliti, lebih penyayang, lebih sungguh-sungguh daripada ayah biologis. Betul lah. Coba mohon maaf, orang tua antum kalau bukan mursyidnya, atau kalaupun dia mursyid, yang mendidik sedetail beberapa hari ini, seperti beliau-beliau membimbing beberapa hari ini, ada nggak? Orang tua jasad. Bukan berarti kita merendahkan orang tua jasad. Orang tua jasad punya makom sendiri. Birrul walidain tetap berbuat baik kepada orang tua. Tapi yang sampai mendidik dari tadi masih tertidur rohaninya, sampai merangkak, sampai jalan sendiri, sampai mampu berzikir sendiri, itulah guru. Maka muqaddamun, guru itu kebaikannya lebih utama daripada kebaikan orang tua jasad. Maka hak dia sebenarnya lebih dahulu dari haknya orang tua jasad untuk dihormati dan dipatuhi.
Tapi adabnya orang tua rohani, jika si murid sedang berhadapan dengan orang tua jasad, selalu mengatakan, kalian dahulukan orang tua yang di rumah. Selalu begitu. Salam salim, salim salim, mana udah cium tangan belum sama orang tua yang di rumah? Gitu. Begitu adabnya seorang ayahanda rohani. Ya. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, jangan juga merendahkan ayah yang di rumah. Laulahu ma kunna mawjudin. Kalau bukan karena mereka, sebab mereka, kita nggak ada juga. Ya. Maka orang tua itu wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana saliku labudda lahu min mursyidin hissi. Ya, ini hati-hati. Salik mesti dia punya mursyid dalam beberapa kategori. Satu, mursyid yang hissi, mursyid yang zahir jasadnya ada. Oh, gimana kalau mursyid sudah meninggal? Antum harus punya yang kedua, maknawi, yaitu ilham. Punya nggak? Diajarkankah semasa beliau hidup cara mengakses ilham? Jika tidak, carilah mursyid hissi, mursyid yang zahir, yang baru lagi. Masa berguru kepada yang sudah mati? Kecuali antum diajarkan cara mengakseskan ilham, maka guru itu tidak pernah mati. Disinilah perbedaan muncul pada murid-murid. Jadi jawabannya tidak satu jawaban. Misalnya ada orang nanya, Pak, saya punya mursyid meninggal. Nanti tanya lagi yang kedua, saya punya mursyid meninggal. Apa jawabannya? Jawabannya dua. Jika engkau telah Allah berikan izin dengan bimbingan guru terdahulu untuk mengaktifkan ilham, Syekh Ma'nawi disebut juga Syekhul Ghaib oleh Najmuddin Kubrawi, maka engkau boleh tidak mencari guru yang baru, cukup guru yang lama. Nah, ini ngotot, fanatisme muncul, fanatisme thariqah. Guru sudah meninggal, kaifiat cara mendapatkan maknawi ilham belum dikasih. Ngotot, saya cukup guru yang lama. Itu namanya berguru kepada yang dalam posisi kamu, guru itu mati. Tapi di posisi murid yang lain, gurumu itu masih hidup. Paham maksudnya? Nah, murid yang lain, mereka sudah wusul. Maka mereka tidak perlu lagi nyari syekh yang hissi. Wa husn at-tafaqquh fil kitab wa sunnah. Ya. Dan guru itu salah satunya adalah bagusnya pemahamanmu dalam membaca, memahami kitab dan sunnah. Sudah bagus belum cara memahaminya? Nah, di sini banyak yang tergelincir terus ngomong gini, sudahlah baca kitab Ihya aja, nggak usah bertarekat. Sedangkan penulis kitab Ihya bertarekat. Wa ijma'il ummah ma'a tayaqquz wa tafakkur bi musa'adati at-tawfiq wal lutfi wal inayah أو يغنيه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله بمنح من فضله وجذبة بما يصل من غير مشقة وجب ذكر الأسانيد في كل الطرق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. Jadi ijma' umat dengan penuh kesadaran iktibar tafakkur dan dengan musa'adah hidayah, kelembutan dan bantuan Allah, atau yang Allah cukupkan dari semua itu dengan minah.
jamak dari minha, anugerah-anugerah dari keagungannya, dan jazbah, tarikan-tarikan yang yasilu min ghairi masyaqqatin, ada orang yang wusul tanpa perlu masyaqqah, wusul tanpa perlu khalwat 10 hari, 40 hari, ada nggak? Berdoa ya, mau doa ya? Pantas nggak? Karena kalau nggak pantas jadi majzub, jadi hilang akal sehatnya. Kalau nggak pantas menjadi orang yang disebutkan di sini. Bukan berarti majzub itu mazmum. Majzub itu ada yang masih sabit akalnya, ada majzub yang suliba anhu aqluhu, yang akalnya dihilangkan. Ya. Kalau masih sabit akalnya, rata-rata jadi malamatiyah, menzohirkan yang aneh-aneh. Ya. Maka wajib menyebutkan sanad setiap thariqah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Nah, makanya kita tampilkan itu, ya. Itu bukan bab riya dan sum'ah, itu karena hasil daripada mutola'ah karya-karya para ulama. Wajib menyebutkan sanad. Nah, itu di tulisan itu menyebutkan sanad. Ya, di sana sini perlu ada perbaikan, namanya dibuat di aplikasi, kadang kebalik-balik, kadang. Nanti kita ada yang saya mau revisi itu ya. Wa'lam, nah ketahuilah, anna man lam ya'rif abahu wa ajdadahu fit tariq fahuwa matrud. Yang tidak mengenal ayahanda rohaninya, kakek rohaninya, paman rohaninya, saudara rohaninya, maka dia tertolak. Inilah asbabnya kenapa Buya Aswi, Buya Aldomi sering membacakan nazam silsilah. As'aluka Allahumma ya Allahu bisirri sirri dhati ya wuthahu thumma bijibrila fabil masduqi khairul wara turran fabis siddiqi. Jibril, Nabi, Siddiq, bukan Siddiq. Summa bi maula al-Mustafa Salmani faqasimin fa'jafar ilfani. Paham syaratnya? Anggapnya lah paham ya. Itu menyebutkan, dan setiap menyebutkan nama aulia Allah, anbiya Allah, turun barakah. Ya. Jadi kalau saudara-saudariku zikir kok kolbu, kok hati keras, sebut nama Nabi, nama wali-wali. Lana fi dzikrihim zikrullah. Dalam menyebut nama Nabi, engkau akan dihantarkan dalam mengingat Allah. Dalilnya apa? Riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah, riwayat para imam. Man awliyaullah, siapakah kekasih Allah itu? Wali Allah itu siapa? Man idza ru'u dzukirullah, yang jika engkau ingat, engkau pandang, engkau kenang, engkau dihantarkan mengingat kepada Allah SWT. Itulah dalil rabitah, dalil tawassul, dalil tabarruk. Ya, jadi nikmati kalau orang baca nazam. Ya, iktikadkan nurullah mengalir lewat guru melimpah kepada kita. Insya Allah dapat berkahnya. Tapi kalau sudah ngomong, panjang lagi ini, kakiku sudah sakit ini. Kalau sakit, ganti posisi, nggak masalah. Kan duduk begitu nggak wajib. Ini kan duduk tawarruk kiri itu hanya anjuran. Nggak sanggup, cari duduk yang paling nyaman. Yang penting tidak bersandar, apalagi menyandar kepada yang di samping. Ya. Maka kalau dibalik, siapa yang kenal gurunya, kenal ayahanda rohaninya, kenal sanad gurunya, silsilah gurunya,
fahuwa maqbul, maka dia diterima. Ya, ngaku-ngaku Naqsyabandi, ngaku-ngaku Syazili, ngaku-ngaku Qadiri, gurunya nggak ngakuin. Maka sedihlah orang yang ngaku mursyid padahal tidak diangkat. Kenapa? Yang diangkat pun belum tentu langsung diterima. Pasti ditanya-tanya dulu. Kamu benar mursyidnya Syanu? Nah, dapat izin dari siapa? Ini main angkat-angkat aja sampai ada yang ngangkat Imam Mahdi ya. Berarti dia lebih tinggi dari Mahdi. Ya toh, dulu kita masih samha. Kita husnuzon terus, baik sangka terus. Kali lagi ahwal. Angkat Imam Mahdi bro. Imam Mahdinya kalah dengan 02. Allah maghfir wastur. Semoga Allah tutup. Ya, semoga dia minta maaf, minta ampun kepada Allah. Karena tidak semua isyarat yang antum dapat setelah zikir itu dari Allah. Tapi di dalam zikir baru dari beda nggak? Jadi isyarat itu fi zikrillah, bukan ba'da zikrillah. Setelah zikrullah, zikru ma ghairillah. Setelah ingat Allah, ingat selain Allah, syaitan. Tapi kalau isyarat di dalam zikrullah baru. Jadi kita nggak rela thariqah dinisbatkan dengan yang begitu. Makanya saya nahan-nahan diri. Tapi sekarang kita keluarkan. Sehingga jelas yang zahir, yang batin, yang putih dan hitam. Bab Jalaliyah Buya Al-Domi. Gara-gara dekat Buya ini. Tanggung jawab Buya. Wa kalamuhu da'wah. Kalam dia hanya ngaku-ngaku ghair maqbulah. Tidak diterima. Kenapa dia nggak kenal kok? Wa rubbama intasaba ila ghairi abihi. Ada juga yang dia menasabkan rohaninya bukan kepada ayahanda rohaninya. Ya, ada kejadian. Dia dibimbing oleh mursyid fulan, dijazai oleh mursyid fulan, cuma mursyid fulan ini kurang keren. Gengsi. Ambil ijazah tabarruk dari syekh fulan yang lain. Maka dikatakan, akhastu an syekh fulan tsani. Saya ngambil dari fulan yang kedua ini. Biar keren. Jadi ternyata tadlis itu Bu ya, tidak hanya di kalangan ahli hadis. Tadlis itu kan mengelabui sanad. Biar keren. Tadlis taswiyah. Itu juga terjadi di kalangan ahli thariqah. Jadi fahuwa kazibun minal kazzabin. Nah, itu murid pembohong. Na'udzubillah min. Ya, tapi kalau antum nanti gengsi sama ini nggak apa-apa, apa saja. Nggak apa-apa. Kan kita masih muda, we. Belum 40 katanya. Sejak kapan lah istilahnya begitu muncul? Kaidah buat sendiri. Orang thariqah juga buat kaidah begitu ya. La'anallahu man intasaba ila ghairi abi. Hadis yang sahih, Allah melaknat orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya. La'ana itu artinya murka. Apa tanda Allah murka? Jika ada orang tua jasad kita, lalu kita bernisbat kepada bukan kepada orang tua jasad, orang tua asli, marah nggak? Marahnya orang tua biologis karena kita tidak mengatakan dia ayah kita. Itu awal dari kemarahan Allah. Sama. Orang tua rohani marah kepada antum. Itu awal dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Hati-hati, ini bukan nakut-nakutin ini. Ini memang menakutkan. Ya, itu sebabnya untuk beberapa kasus besar sebaiknya murid cukup satu mursyid. Tapi kalau sudah mampu memilah bab ini, fakhuz amman syi'ta, bergurulah kepada siapapun. Ya, bisa membedakannya? Oke. وقد أجمع السلف كلهم على أن من لم يصح له نسب القوم ولا أذن في أن يجلس للناس لا يجوز له تصدر إلى إرشاد الناس. Sebagaimana di kampus Buya Aldomi ini ngajarnya bukan S1 loh, ngajarnya S3, ngeri ya? Coba di mukanya ada, di wajahnya ada tulisan S3? Enggak ada. Tapi dia punya sanad, punya ijazah S3. Coba Harit, guru olahraga, boleh nggak ngajar S3? Nggak boleh, walaupun badannya lebih kuat dari Buya Aldomi. Kenapa? Nggak dapat ijazah. Itu imitasi dari hukum tarekat dan hakikat. Duluan orang tarekat pakai istilah begitu. Kalau kamu tidak dapat ijazah gurumu, tidak boleh engkau buka zawiyah surau tariqah. Paham maksudnya situ? Kalau mau buat cukup majelis zikir, bukan majelis tariqah. Kan gengsi nanti tanya orang, talkinkan dong guru. Gengsi, takut nggak disebut mursyid kan? Apa sulitnya ngaku kita murid? Karena setahu kami keberkahan kalau kita ngaku murid. Dan rahmat Allah jauh dari antum kalau antum jarang nyebut nama mursyid. Jadi ada orang berbangga, dia punya kiai, kiainya nggak pernah nyebutin sanadnya. Akullak syaikhuka ghair mubarak. Gurumu tidak diberkati. Wa in kana masyhuran. Walaupun dia dimasyhurkan sesaat. La ibarak. Kenapa? Dia nggak menghargai gurunya. Gimana dia mau dihargai oleh orang setelahnya? Inilah nasib majelis-majelis zikir yang tidak terhubung kepada sanad thariqah. Mati ketua majelisnya, guru majelisnya, mati juga majelis zikirnya. Ya? Dan Indonesia sudah menyaksikan itu berkali-kali. Kok nggak paham juga? Ya? Kok nggak paham juga? Jadi canggih nggak sistem thariqah itu? Canggih. Lebih canggih, lebih dahulu dari pasca sarjana yang ada di kampus-kampus. Ada ijazah, ada sertifikasi. Ternyata dosen-dosen ini mesti juga di training. Ilmunya nggak boleh mentok. Ya kan? Sekarang banyaklah mursyid. Minhah rohaniyahnya mentok. Makrifat yang ada dalam dirinya sudah mentok. Tahu mentok? Tatumbuh. Udah nggak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak mau di training ulang. Dia lupa di atas langit ada langit. Di atas syekh dia ada syekh yang lebih hebat. Di atas wali ada wali. Hatta di atas nabi ada nabi. Itu betul nggak? Masa di atas mursyid ente nggak ada mursyid lain? Gaya bener ente. Mursyid ente pasti nggak ngomong begitu. Ente aja yang ngomong begitu. Ya. Emang untuk najahul murid dia harus betul-betul mahabbah kepada gurunya. Tapi dia nggak boleh fanatis. Karena ta'assub itu jahiliyah. Fanatisme itu sifat orang jahiliyah. Sifat orang picik.
Mahabbah syai' akhar. Orang cinta itu kolbunya luas, akalnya lepas. Wala ya'khudha 'alaihim ahdan, tidak boleh ngambil sanad dari orang tabarruk. Hati-hati. Nanti jadi berok ente. Wala yulaqqinahum dzikran wala syai'an minat tariq. Nggak boleh juga orang-orang itu dia mentalqin. Karena menonton di YouTube ada prosesi talqin, cobain ke murid. La yajuz ya akhi. Sama dengan saya melihat ada praktek kedokteran di YouTube, lalu boleh nggak saya mempraktekkan sendiri? Boleh nggak? Ini kan ada ahli bekam nih, Dazal nih, sama anaknya Bang Halim juga namanya nih. Kalau kita habis nonton cara bekam, boleh nggak langsung praktek? Kan nggak boleh, mesti dibimbing langsung kan. Betul nggak, Cigu? Cigu olahraga nih, sport nih. Ada peragaan di TV, cara lompat jauh. Boleh nggak langsung dikerjain? Enggak, mesti ditalkinkan. Bayangkan, lompat fisik mesti ditalkinkan, dibimbing, dan didampingi. Apalagi lompat rohani. Ya, masuk sahih. Jadi kalau ada orang gini, ajaztuka jami'at turuq sufiyah, aku ijazahkan kau semua tarekat sufi. Boleh nggak dia langsung ijazah? Itu namanya ijazah ammah tabarruk, bukan ijazah tarbiyah. Dia boleh ngijazahin, tapi nanti cuma ammah, tidak boleh khasah, tidak boleh tarbiyah. Dia hanya boleh ngijazahkan wirid, bukan talqin. Nah, ini bedanya Buya. Jadi nanti Buya kalau dapat ijazah nih dari Buya Dawami, ajaztuka khamsina tariqan, ijazahkan kau 50 tariqah. Kan nggak pernah ditarbiyah, nggak pernah suluk. Maka hanya boleh mengijazahkan nanti ijazah ammah. Boleh ngamalkan wiridnya, tapi tidak boleh buka zawiyah untuk tarbiyah itu. Itu sebabnya, walaupun saya dapat ijazah ammah, hampir semua tarekat yang ada, tidak semua ya, hampir semua tarekat ada, tetap kalau kita buat khalwat kita Naqsyabandi. Ya. Kenapa? Karena saya dididik dengan Naqsyabandiyah. Hizibnya hizib Syazili, zikir jaharnya Samani Qadiri. Tetap kita pakai itu walaupun kita dijazakan ammah tarekat yang lain. Paham maksudnya ya? Jadi nggak gaya-gayaan juga. Oh, aneh kayaknya punya ijazah di tarekat anu, cek dulu deh terus. Nggak begitu. Jadi walaupun di belakang nama saya Syadzili, tapi saya Naqsyabandi. Syadzili itu kemakrifatannya. Kalau thariqah khalwatnya tetap Syadzili. Tetap Naqsyabandi. Ya. Zikir jaharnya tetap Samani Qadiri. Nggak keluar-keluar di situ. Hizib kita nggak keluar-keluar dari Syadzili. Ya. Dan ini tidak talfik, tidak ada talfik karena dia punya kamar masing-masing. Ya, la talfik. Boleh talfik kalau antum tahu caranya. Jadi mujaddid dulu, jadi pembaharu dulu, berani. Faiz berani, Faiz. Kayak bener. Udah begini aja deh. Gabil tuh. Karena rahasia bertorikoh itu bukan gagah-gagahan,
Qadiriyah, Naqsybandiyan, Syazilian, ya. Bukan itu. Ila hadrati, ila ruhi. Bukan itu. Itu cuma mazahir. Itu boleh berubah. Makanya Buya Asfi ini ngerjain antum dari awal nih. Beda sholat, beda aurat. Sakit pala lah. Kawan-kawan yang biasa kita manjakan dengan satu model kan. Tahun lalu hanya satu model, biar itu masuk ke alam bawah sadar. Orang sebelum perbandingan mazhab harus menguasai satu mazhab. Ya. Betul nggak ya? Anak-anak yang berangkat ke Mesir atau masuk UIN IAIN belajar perbandingan mazhab, Syafi'i pun belum beres. Apa yang mau dibandingkan? Apa yang mau dibandingkan? Ya. Jurusan MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, atau jurusan apa lagi? Ya, sejenis itulah ya. Pindah ke masuk UIN, IAIN, jurusan perbandingan mazhab. Matan takrib pun belum khatam, bro. Matan takrib yang cuma 30 halaman belum khatam. Ente mau muqaranatul mazhab, mau perbandingan mazhab. Satu thariqah pun belum beres, mau ngambil thariqah yang lain. Itulah kejadiannya. Ya. Jadi karena sibuk dengan mazahir, gaya-gayaan, dan aku laki laisa lit-tariqah, laisa lis-sufi libasan khasan. Para sufi, para tariqah nggak ada pakaian khusus, nggak ada. Misalnya Buyanya ini pakaian tariqah apa nih, Buya? Ini nggak ada. Ini emang karena beliau ini dapat ijazah dari gurunya atau suka berpakaian begitu. Bukan berarti ini pakaian orang tariqah. Bukan itu yang penting. Apa yang penting? Nah, ini dia. إذ السر في الطريق إنما هو ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi rahasia bertariqah itu terhubungnya kolbu kita yang hina ini dengan kolbu para sadah yang mulia sampai kepada kolbu Nabi yang paling sempurna, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kolbu ini dapat syafaat. Itu yang inti. Maka cukup satu thariqah, wusul terhubung. Jadi wusul itu nyantol kolbu dengan kolbu itu wusul. Karena kalau gerak di sana pasti gerak di sini, gerak di sini pasti gerak di sana. Paham? Itu yang disebut musalsal, atau musalsal itu lebih kuat dari muttasil dia. Kalau muttasil hanya satu sisi, bersambung satu jalur, satu modal, satu hal. Kalau musalsal, zahir batin. Di sini zikir, di sana zikir. Di sini dapat minhah, dapat ilham, di sana dapat marifat. Duluan mana? Duluan di sana, baru di sini. Ya. Jadi kalau kolbu Rasulullah SAW beliau buka, sudah semua ngalir. Jadi apa rahasia berthariqah? Pakai imamah, pakai serban, pakai tasbih, khususian, tawajuhan, zikir keras, jenggot-jenggotan. Enggak ada urusan. Makan nggak bernyawa, enggak, itu cuma zahir. Ya. Jadi boleh nggak suluk dengan makan bernyawa? Boleh, tapi tanggung sendiri. Kita nggak nanggung. Ya. Ila hadratil haq, kalau sudah bersambung dengan kalbu baginda, barulah terhubung masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena yang diizinkan hadir di hadirat Allah hanyalah orang yang terhubung kepada kalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman lam yadkhul silsilatal qaum fahuwa ghairu ma'dudin minhum. Siapa yang tidak terhubung, terikat dengan silsilah tariqah, maka bukan bagian dari mereka. Jadi jangan ngaku-ngaku aswaja kita sudah sempurna. Ya, baru tabarruk, ya kan? Baru ijazah amma. Maka orang yang tabarruk, dia masuk pun tabarruk. Orang tabarruk itu ngamalin nggak? Nggak. Kolbunya terikat nggak dengan ijazah ke tabarruk? Tabarruk itu cuma ngambil berkah. Nggak terikat. Maka dalam tasawuf, dalam thariqah, sebenarnya at-tariqah al-haqiqiyah ma fi tabarruk illa sahbah wal khidmah wal talqin. Nah, keberkahan yang sebenarnya di sini lain dengan tabarruk versi ahli hadis. Nah, karena ahli hadis ingin mungkin ada beberapa ahli hadis bertasawuf lalu menggunakan prosesi ahli hadis dimasukkan kepada tasawuf. Akhirnya mulahbat, ya, campur baur lah tabarruk versi ahli hadis dengan tabarruk versi ahli thariqah, padahal ini beda. Ya. Nah, ciri-ciri antum nih sudah terikat kolbunya sama gurunya. Kalau gurunya ketarik nggak? Gurunya tegur, terima nggak? Atau hatinya ini, wah angkete, awak semua gadang, aleh, ada lebih alim. Ada kalimat begitu nggak di kolbu? Berarti belum ngantol. Belum. Nah, jika muncul kalimat itu, yang alim merasa, masa dia nggak alim, ceramain aneh. Ya. Masa dia seumuran mana bimbing-bimbingan. Ya. Saya maunya sama Ar-Razi aja. Emang begitu? Namanya terhijab dengan sosok. Kan ada yang begitu. Dan alhamdulillah saya lihat beberapa hari ini berhasil lah. Walaupun kayaknya berat juga. Berhasil lah. Walaupun al-afu minkum saya telat, ya. Maaf. Karena ada satu lain hal yang antum sudah paham, ya. Kita mau lihat juga sebenarnya. Ini para salik ini dia masih terhijab dengan viral YouTube atau sudah irtibat kolbunya dengan silsilatul qaum, gitu. Kalau sudah irtibat, hadir nggak hadir sang guru, kalau guru sudah mandatkan kepada guru yang lain, maka itu sama, yaduhu, tangan si guru ini, tangan guru ini, lisan dia, ya lisan guru itu sama, huwa. Karena al-mutahabbuna fillah hum wahid. Orang yang saling cinta kepada Allah, egonya habis. Ego ada habis, maka yang dikalamkan di sini sama yang dikalamkan di situ. Ya, jadi jangan lagi pilih-pilih kalau sudah guru kita berwasiat, ya. Faqad rawa Ahmadu wa Tabarani wa ghairuhuma. Imam Ahmad, Imam Tabrani telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mentalkin ashabahu jama'atan wa furada. Ada yang umum,
ada yang furoda, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kemarin dapat furoda, dapat jamaah, dapat sendiri-sendiri. Ya. Berkumpul begini walaupun jamaah, tapi ini jamaahnya furoda. Kalau jamaah maksudnya ini lagi khotbah, lagi ceramah, waktu kita kayak di Kiram Park di Kalimantan Selatan pun ribuan orang, itu namanya jamaah. Kalau ini namanya sudah furoda, ini sudah khusus, ya. Ya, haji furoda katanya. Ternyata istilah haji furoda ini dari ahli tasawuf. Selamat bid'ah ente, ya. Wa amma talkinuhum jama'atan faqad qala Shaddad bin Aus, ya. Adapun talqin berjamaah diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, hal fikum gharib? Apakah kamu ada yang gharib? Gharib itu asing. Menurut ahli hadis, asing itu ahlul kitab. Menurut ahli thariqah, gharib man laisa bi ahlin, yang belum, ya, intisab, yang belum ahli. Qultu la, lalu Syaddad mewakili jawaban mereka, tidak wahai baginda. Ya. Nah, ini jamaah, tapi jamaah furoda ini, ya. Fa umira bi ghalqil bab, diperintah menutup pintu. Ini dalil kenapa kita kalau zikir tawajuh kan jamaah itu pintunya dikunci, ditutup. Why? Ini dalilnya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu bukan karena tarekat horor, bukan, ya. Wa qala irfa'u aydiyakum. Nah, ini pernah dulu kita praktekkan sesekali. Angkatlah tanganmu. Ya. Wa qulu, lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, itu salah satu metode talqin. Ada orang yang kalau diangkat belum connect, maka ditaruh di dada. Itu sama. Angkatlah tangan, ditaruh di dada. Huwa. Ya. Summa qal, lalu beliau di akhir setelah baca la ilaha illallah 3 kali diikuti para sahabat, beliau mengatakan alhamdulillah. Allahumma innaka ba'astani bihadhihi al-kalimah wa artamartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa kita enggak baca begini? Karena ini kalimat kenabian. Allahumma innaka ba'astani, ya Allah engkau telah mengutusku. Maka kita nggak baca begini. Maka setelah baca la ilaha illallah, kita bacanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu. Insyaallah ta'ala minal. Nah, sesuai dengan isi doa ini, ya, dengan inilah ba'astani bihadzal kalimah, itu kalimatul haq, kalimatul haqqi alaiha nahya, amartani biha, engkau perintahkan aku hidup dan matiku dengannya, alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha wa wa'adtani alaiha aljannah, wa biha nub'atsu, dibangkitkan, ya. Terus ujungnya apa? Masya Allah ta'ala minal aminin. Summa qala, kalau Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi ditalqin Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Itu boleh dipakai, ya, silakan diamalkan, dijamak aja, ya. Itu bagian dari khidiriyah. Adapun talqin furada, diriwayatkan bukan oleh para ahli hadis, diriwayatkan oleh ahli riwayat tarekat. Dia muhaddis
Tapi ini bukan riwayat ahli hadis. Ini riwayat ahli silsilah tariqah. Ya. Farawa Yusuf Al-Qawrani. Maka diriwayatkan oleh Yusuf Al-Qawrani atau Ibrahim Al-Qawrani wa ghairuhu bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dulu mana Kohar pernah saya minta mengkopi dulu, masih ingat kitabnya Qawrani mengenai zikir jahar. Nah di situ ada riwayat itu Ibrahim Al-Qawrani. Masih ingat nggak? Ya. Lupa. Sengaja Kohar yang kita minta, padahal kitab itu kita udah punya. Biar dia baca dulu maksudnya. Dengan sanad yang sahih menurut ahli tariqah, bukan menurut ahli hadis. Maka antum kalau lihat di Musalsal Bitalqin yang ditulis oleh para ahli hadis, Musalsal Talqin Zikir. Apa kata Imam Sakhawi? Ini riwayat tidak sahih menurut ahli hadis. Tapi kenapa Syekh Yasin masih sebutkan sanadnya sampai lebih dari 5 jalur? Karena Syekh Yasin Al-Fadani sangat faham ini tidak sahih menurut ahli riwayah, riwayatul muhaddisin, tapi sahih menurut ahli sanad tariqah. Jadi kalau muhaddis itu seorang periwayat guru, mesti dia itu ya mahwa sahih ma rawahu mattasala sanu yang nyambung sanad, terus orangnya mesti adalah terjaga muruahnya, dhabit, dia dhabit. Maka bagi ahli hadis sosok guru itu mesti adalah dan dhabit. Adalah itu dia tidak rusak isu keagamaan tentang dia, hari-hari dia. Jadi dia orang soleh di kampungnya pakai apa? Pakai kopiah, dia pakai kopiah gitu. Jadi kalau kayak saya yang suka pakai baju kaos itu nggak masuk tuh ya. Yang jarang pakai kopiah itu nggak masuk tuh. Kalau versi ahli hadis itu nggak masuk. Ya, untung kita nggak hidup di zaman mereka ya kan. Kalau versi ahli tariqah yang disebut syekh thiqah, syekh yang thiqah terpercaya menurut ahli tariqah, itu yang wasil mujaz. Wasil mujaz, dapat ijazah, ma'zun, dapat izin daripada gurunya. Wasil tapi nggak dapat ijazah, maka dia ahlu tadlis, dia berbohong. Ya. Lalu bagaimana dengan ghair wasil tapi dapat ijazah? Dia belum usul tapi dapat ijazah. Itu kan menurut antum belum usul. Menurut guru dia sudah. Ya. Paham? Kan banyak laporan ke kita, kok saya mau diangkat, kan dia belum. Ya. Masa guru ngangkat? Kita jawaban sederhana. Kamu lebih tinggi dari guru dia. Apa kamu lebih paham daripada sang guru? Ya, nanti mungkin barangkali di antara antum ada yang tidak diangkat. Bersyukur, alhamdulillah nggak dapat beban gitu. Emang jadi guru itu enak. Bayangin coba tanya ibu-ibu itu, nyusuin anak tiap hari. Asik tapi beban. Asik karena ada kasih sayang, tapi lelah, capeknya bukan main. Capeknya bukan main. Capek Bu ya? Kayak pernah aja. Lo kita nyaksin tiap hari, tiap malam soalnya. Jadi buka klinik kita, klinik pijat berijazah thariqah.
Sedih kita ngeliat ya, pasangan kita kecapean, baru mau tidur anaknya bangun, belum lagi anak yang berikut rewel ya, belum lagi bapaknya anak rewel. Pengalaman sehari. Wajib. Maka Imam Al-Qurani dan selain beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Nah, sanad ini persis sama seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf ya di dalam kitab Tanbihul Masyi. Beliau menyebutkan dua sanad, sanad Syatariyah murni lalu sanad Qadiriyah Khalwatiyah ya. Dari Sayyidina Ali bahwa beliau memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala dullani ala aqrabi turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadi. Wahai baginda, ajarkan aku jalan terdekat kepada Allah dan yang paling mudah. Sayyidina Ali ini ya. Udah paling dekat, paling mudah. Nah, itu ilmu Sayyidina Ali. Apa ilmu Sayyidina Ali? Tidak memperumit, mempercepat jalan, tapi tidak membebani. Itu ilmu Sayyidina Ali. Lain dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh nikah dengan ahli kitab, dia larang sama dia. Sayyidina Umar ya. Kenapa? Sayyidina Umar ini boleh disebut bapak Saduz Zari'ah, bapak preventif. Ya. Kalau ada satu yang boleh berpotensi tidak boleh, langsung. Sayyidina Ali nggak begitu. Maka Sayyidina Umar ketika ketemu Hajar Aswad, dia khawatir orang syirik. Beliau zahirkan di hadapan makhluk, batu. Batu ngomong ke batu. Kalau bukanlah karena kekasihku Rasulullah mencium engkau, aku tidak akan cium engkau. Batu doang. Kira-kira gitu. Innaka la tanfa' wa la tadur. Kamu itu tidak berefek apa-apa. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Sayyidina Umar lewat. Ternyata lapor orang ke Sayyidina Ali. Ya Ali, qala Umar kaza wa kaza. Wahai Ali, Umar berkata begini. Berdirilah Sayyidina Ali di situ. Ya Hajar Aswad, wahai batu hitam, innaka tanfa' wa tadur. Engkau justru bermanfaat dan memberi mudarat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, Al-Hajar Al-Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah di alam, di bumi. Beda makom antara Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Jalaliyah, Sayyidina Ali Jamaliyah. Ya, saling melengkapi. Tapi thariqah selalu lalu jalur Sayyidina Ali. Hanya 1-2 thariqah jalur Sayyidina Umar. Dan itu tidak masyhur. Maka semua thariqah yang bukan dari Sayyidina Ali maqtu' pasti terputus, kecuali idza dumma bihi wa quyida bihi, kecuali dia nanti terikat di tengah jalan, seperti thariqah Naqsyabandiyah yang di tengah terhubung kepada Sayyidina Ja'far Shadiq ya. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Lebih dari itu wahai Rasulullah, afdaliha 'ala Allah indallah. Yang ini paling keren di sisi Allah. Bukan di sisi saya. Bukan di sisi makhluk. Faqala alaihi salatu wassalam, yang paling afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabl la ilaha illallah. Yang paling afdal la ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan
Satu kalimah dengan 7 langit dan bumi lebih berat kalimah. Sayyidina Ali tahu kalam ini juga Allah kalamkan kepada Sayyidina Musa. Berarti ma'rifat Sayyidina Ali ingin melebihi ma'rifat Sayyidina Musa. Meskipun imannya Sayyidina Ali tidak pernah melewati iman Sayyidina Musa. Maka ma'rifat boleh lebih, walaupun iman kita tidak boleh sampai. Setinggi-tingginya ma'rifat Sayyidina Ali, maka dia wali bukan nabi. Oke? Lalu kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalimat sebelumnya ada, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang baca kalimat Allah, Allah yang tadi dibaca Bu Yaswi. Ya. Lalu Sayyidina Ali nanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara membaca kalimat Allah, Allah itu yang bikin bumi tidak kiamat? Apa setel di YouTube Allah, Allah 24 jam? Nih aneh mau nanya mantum. Kita setel di YouTube Allah, Allah 24 jam, tapi nggak ada yang baca. Kiamat jadi nggak? Kira-kira. Maka Sayyidina Ali bertanya, kaifa azkur? Bagaimana hamba menyebutnya wahai baginda? Bagaimana kaifiatnya wahai baginda? Inilah sunnah minta belajar thariqah. Ya. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, ghammid ainaik, pejamkan dua matamu. Ada dalilnya. Wasma'anni 3 marrat, dengarkan 3 kali. Summa kul anta 3 marrat, ikuti 3 kali. Wa ana asma'. Faqala la ilaha Allah, lalu Nabi baca la ilaha 3 kali. Dan di riwayat lain baca Allah, Allah 3 kali. Disinilah antara fuqaha, ahli fikih, ahli hadis kadang beda pendapat dengan ahli thariqah. Di fikih Hanafi dan Syafi'i, di Syafi'i sholat pejam mata makruh nggak ya? Makruh. Yang berkalam Imam Syafi'i atau Syafi'iyah? Enam. Al-Qail Al-Syafi'iyah oleh Imam Syafi'i. Yang berkalam pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Di Hanafi juga sama. Sholat pejam mata, zikir pejam mata, itu makruh. Tapi berdasarkan riwayat ini, memejamkan mata, guru pejam mata, kita tirukan memejam mata, itu disebut musalsal. Menirukan halnya guru. Jadi apa beda mutasil dengan musalsal? Bukan ada mursal, bukan. Kalau mutasil, guru kita ilmunya bersambung dari gurunya sampai ke Rasulullah. Itu namanya mutasil, bersambung, terhubung. Kalau musalsal, amalan kita persis menirukan halnya guru. Namanya musalsal. Wa akmalul musalsal fid dunya sinfan, ahlul Quran wa ahlul zikr. Ya, gak ada di kitab ya. Yang sempurna musalsal di dunia itu cuma 2, ahli Quran dan ahli zikir. Ahli Quran, hatta cara baca fa, bagaimana cara makharijul huruf, keluar huruf, rongga-rongga mulutnya kayak gimana, keluar huruf dari tenggorokan kerongkongannya gimana, semuanya menirukan Rasulullah SAW melalui gurunya.
Tapi ahli Quran menirukan makharijul huruf yang zahir, sedangkan ahli zikir menirukan makharijul huruf yang batin. Ya, maka ahlul zikr hum ahlul Quran wa ahlul Quran hum ahlul zikr. Jadi tidak salah kalau Quran menyebut inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut zikir. Lafaz Allah itu diambil dari Quran apa dari Weda? Apa dari Injil? Dari Quran. Maka zikir Allah, Allah, Allah. Kalau ngikutin perjanjian lama kan El, El, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh. Kan nggak begitu kalau ngikutin kitab terdahulu. Karena kita syariatnya bukan ke Nabi terdahulu, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita menggunakan lafaz Allah. Oleh karenanya, walaupun dalam ilmu huruf dan adat ada teknik menyebut nama Allah dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahkan bahasa Jawa, Gusti, Pangeran, tapi yang yusabu, yang dapat faedah secara zahir batin lebih kuat yang dengannya Rasulullah SAW datang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan. Jadi Qur'anannya Arabiyan, bukan Aramiyan, bukan Ibriyan. Ya. Baik. Sedikit lagi. Adapun nisbat batiniyah fi talqinil azkar qalbiyah, dalam zikir qalbu, fazalika bi isbat min ghairi nafyin, yaitu isbat tanpa nafi. La ilaha nafi. Apa arti nafi? Mentiadakan, meniadakan. Illallah mengisbat. Kalau talqin batin, talqin khafi, tidak ada lagi nafi, yang ada cuma isbat. Kalau tidak ada nafi, maka tidak perlu baca la ilaha illa, langsung Allah. Kalau kurang kencang, dimulai dari illa, illallah, 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 boleh. Enggak juga mantap dikasih titik-titik, namanya lam makusah. Seakan dia lam tapi terbalik. Ya, seakan. Enggak mesti juga, kan ada juga yang cuma satu garis-garis. Ya, suka-suka gurunya. Maka jalan titik zikir itu bukanlah sesuatu yang hatmiyun qat'i, dia tidak baku, dia boleh berubah per masa, per zaman. Ya, yang nggak boleh berubah nama Allahnya. Ya, nama Allahnya tidak boleh berubah. Talqin nama Allahnya sama. Nah, di Quran ada ayat Qul Allah summa dharhum. Ini kalau dibaca terpisah. Kalau dibaca versi Quran, Ali Qulillah summa dharhum. Tapi kalau dipisah, Qul, bacalah, katakanlah Allah. Lalu bukan pakai fa, summa, kemudian. Kenapa tidak pakai fa? Karena summa menunjukkan space yang panjang. Bacalah Allah dalam waktu yang lama, dalam waktu tertentu. Summa, baru kemudian zarhum, tinggalkan mereka. Ini dalil orang-orang zikir khafi, zikir qalbu. Kenapa zikir qalbu? Perlu angka, perlu waktu. Ini dalilnya. Ya,
Kalau nggak perlu waktu, nggak perlu angka, kulillah darhum. Langsung. Tapi ayatnya kan nggak begitu ya. Wahdi nisbatu siddiq al-azam, inilah sanad kita Naqsyabandiyah, ya, Siddiqiyah al-azam, ya. Akhadaha batinan, yang diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Nabi secara batin. Ketemu zahir beliau, tapi juga diambil secara batin. Wa hadha huwa adz-dzikru alladzi uqira fi qalbihi. Zikir Allah, Allah inilah yang tersimpan di dalam dadanya. Wa ana bihi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati saumin wala salatin. Kelebihan Abu Bakar itu bukan karena banyak salat, banyak zikir, bal bi syai'in wuqira fi qalbi, tapi karena sesuatu yang wuqira, yang tertancap di dalam kalbunya. Nah, kata wuqira itu di Quran kan misalnya, bal fi adhanina waqrun, di dalam telinga kami ada waqrun. Ada waqrun, apa arti waqrun? Sumbatan. Kalau wuqira, kalbunya diisi, mulia, diisi dengan lafaz Allah. Coba perhatikan ayat, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh sebutan Allah itu besar. Maka kalau belum terasa getaran besarnya di kolbu, jangan-jangan kolbunya belum kenal siapa yang dia baca, belum kenal dengan yang punya nama. Kalau belum kenal, gabunglah dengan yang sudah kenal, ya. Moga-moga kolbunya ikut bergetar. وقد تفرعت نسبة جميع الطرق من هاتين النسبتين فهما أصلان وهما عون الرحمن. Maka semua tariqah imma siddiqi wa imma alawi, bukan ba'lawi. Ba'lawi lagi rame ya. Alawi. Adapun kalau enggak jalur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Tapi di tengah sanadnya ketemu pada Sayyidina Ja'far Sadiq. Binana lahada ayuhal ikhwah, fanashkurullah ala hadhihi ni'am. Ni'matul nasab, ni'matul tariqah, ni'matul talqin, wa ni'matul intisab ilaihim. Jadi salah satu yang perlu kita syukuri pada sore ini adalah kita yang tidak pantas ini, Allah izinkan nama-nama kita terhubung dengan silsilah para aulia-aulia yang suci, ya. Maka cukuplah keberkahan, keberuntungan, kejayaan bagi seorang salik, namanya terikat dengan nama orang-orang mulia, ya. Semoga kita ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu an yuwaffiqana بتوفيقه الرباني وأرشدنا بإرشاده الساري. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيد الوجود، سيد الكونين، سيد الثقلين، نبينا من اسمه في الأزل أحمد وفي الحدوث محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم. والحمد لله رب العالمين.